Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1049. Su Chen mengangguk, letakkan barang-barangmu dan kamu bisa keluar. Ya, ya. Bos gendut itu segera menyetujui. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan minuman dan hidangan yang dipesan oleh Su Chen. Tetapi, setelah meletakkan barang-barangnya, Su Chen menemukan bahwa bos gendut itu masih berdiri di sana dan tidak pergi. Kenapa? Ada hal lain yang harus kamu lakukan. Adikku, aku ingin bertanya, apakah gadis di sebelahmu bernama Liu Yi? Ada tatapan dingin di mata Su Chen saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada bos gendut itu. Apakah kamu masih mengenalnya? Setelah memastikan identitas Liu Yi, mata bos gendut itu menjadi dingin. Sejujurnya, kami telah mencarinya selama 6 bulan terakhir. Kami pikir dia tidak akan pernah kembali ke sini, tapi tanpa diduga kami bertemu dengannya lagi. Sulit menemukannya tanpa usaha apapun. Su Chen melirik Liu Yi dan ingin bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Tapi dia melihat Liu Yi menggelengkan kepalanya ke arahnya, jelas mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang-orang ini. Dia tidak mengenalmu, mengapa kamu mencarinya? Haha, kami tidak mengenalnya, tapi kepala keluarga Liu Chang'an, mengenalnya. Kamu sebenarnya kenal pamanku. Liu Yi berteriak keras, dia tidak percaya hal seperti itu. Sejujurnya, pub kami sebenarnya adalah bar tentara bayaran, dan banyak orang datang kepada kami untuk memberikan tugas. Sekitar setengah tahun yang lalu, Guru Liu mendatangi kami, mengeluarkan 100 ranjau roh dan meminta saya untuk melacaknya. Kamu begitu aku menemukanmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Awalnya kupikir misi ini akan sia-sia, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang datang ke pintu itu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Wajah Liu Yi pucat, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membunuh orang tuanya, pamannya akan membunuhnya. Haha, sekarang kamu harusnya mengerti apa yang terjadi. Karena kamu ingin mengambil tindakan, panggil saja semua orangmu dan aku akan bermain denganmu. Nak, melihat perjalananmu, kamu pasti berasal dari wilayah sekte tingkat 2. Apakah kamu masih ingin menjadi sombong di depanku? Saat dia mengatakan itu, bos gendut itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar. Dilihat dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka semua pastilah orang-orang soannya. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia bekerja di kedai minuman. Bila perlu, dia menjadi tentara bayaran untuk melakukan tugas. Semua orangmu ada di sini, bisik Su Chen. Kami semua di sini, jadi sekarang kami siap mengambil tindakan dan mengirim Anda berangkat. Bos gendut itu melirik bawahan di sampingnya. Cepat potong kepala mereka, lalu kirim mereka ke Tuan Liu untuk menyerahkan misinya. Sekarang kamu sudah mengetahuinya, bos, tonton saja. Karena itu, lebih dari selusin orang bergegas menuju Su Chen. Liu Yi hanya sia-sia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama pria di depannya dijaga, rencananya akan selesai. Tetapi, tidak mudah membunuh Su Chen. Meski dia bisa membunuhnya dengan satu serangan, Su Chen berpikir untuk meregangkan tubuhnya. Lalu dia melintas dan bergegas ke kerumunan. Selama pertarungan, Su Chen menemukan bahwa sebagian besar dari mereka berada di alam keabadian duniawi, dan hanya 3 dari mereka yang berada pada tingkat keabadian surgawi. Melihat ini, Su Chen hanya bisa menghela nafas. Jika ditempatkan di wilayah sekte tingkat pertama dan kedua, paling buruk mereka akan menjadi tokoh tingkat tua, tetapi di sini, mereka hanya dapat digunakan sebagai tentara untuk dibawa kemana-mana. Su Chen sangat cepat dan tanpa ampun dalam serangannya. Lebih dari selusin anak buah bos gendut semuanya diusap lehernya oleh Su Chen dalam waktu kurang dari 5 menit. Melihat mayat dan darah mengalir di tanah, bos gendut itu ketakutan. Anak ini baru berusia 20-an, tapi dia begitu kuat. Apakah kamu akan mati sendiri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Su Chen duduk kembali di kursi, menyeka darah di tangannya, dan berkata perlahan. Ayo, aku akan membayar 90 tambang roh untuk membeli nyawa anak ini. Mendengar teriakan bos gendut itu, tentara bayaran yang duduk di bawah bergegas satu demi satu. Mereka semua adalah bos yang menginginkan uang daripada nyawa mereka. Ketika mereka mendengar bos gendut itu mengumumkan tugas baru, mereka semua bergegas. Dalam kejadian ini, sifat pencatut bos gendut itu terungkap sepenuhnya. Keluarga Liu menyediakan 100 tambang spiritual untuk membeli nyawa Liu Yi, tetapi dia menggunakan 90 tambang spiritual untuk mempekerjakan orang-orang ini untuk bekerja untuknya. Bisnis ini telah diperhitungkan secara ekstrim olehnya, dan dia tidak menderita sama sekali. Fat Luo, apa yang terjadi? Semua anak buahmu dibunuh olehnya. Seorang pria kekar bertelanjang dada berjalan ke arah bos gendut itu dan berkata dengan nada meremehkan. Jangan tertipu olehnya. Dia sangat kuat. Semua orang di bawah komandoku dirobohkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Menurutku, dia mungkin telah mencapai negeri dongeng emas. Negeri ajaib emas. Pria kuat bertelanjang dada itu tampak menghina, aku bisa memukul 10 keping sampah seperti ini dengan satu tangan, dan aku bisa dengan mudah memberimu 90 mineral roh. Aku merasa malu. Beruang hitam, sebaiknya kamu berhati-hati. Meskipun kamu berada di puncak alam peri emas, dia bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jangan menderita karena dia. Efek yang dia inginkan adalah membunuh dengan satu pukulan, dan dia tidak ingin ada kecelakaan. Fat Luo, kekhawatiranmu sedikit tidak perlu. Bos kita sudah memasuki alam fana bulan lalu. Sampah seperti dia di alam peri emas bisa ditangani oleh bos kita hanya dengan satu tangan mati.
Beruang hitam, apakah kamu benar-benar mencapai alam fana? Bos gendut itu tampak ngeri. Dia melihat beruang hitam 3 bulan lalu. Dia masih berada di puncak alam abadi emas, tetapi hanya dalam 3 bulan, dia mencapai tingkat alam fana. Itu juga berarti bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi daripada para pembudidaya bela diri tingkat alam abadi, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Jika ini masalahnya, akan mudah untuk membunuhnya. Mengetahui kekuatan sebenarnya dari beruang hitam, bos gendut itu merasa jauh lebih nyaman. Dia memandang Su Chen dan berkata, "Anak muda, kamu sangat tidak beruntung. Beruang hitam telah menembus ke tingkat alam fana. Ini berarti hidupmu telah berakhir. Biarkan dia mencobanya, dan aku akan memberitahumu siapa yang meninggal hari ini," kata Su Chen sambil tersenyum. Bos gendut itu mendengus dengan nada menghina, lalu menatap beruang hitam itu, matanya penuh rasa hormat. "Beruang hitam, tambang spiritual sudah siap. Aku serahkan urusan selanjutnya padamu." "Tidak masalah, tapi kita sudah sepakat sebelumnya bahwa tidak ada satu sen pun yang akan hilang dari 90 tambang roh." Dalam pandangan beruang hitam, nyawa Su Chen hanya bernilai 10 mineral spiritual, namun dia masih harus berbicara dengan jelas untuk mencegahnya mengingkari kata-katanya. "Sudah berapa tahun kita bekerja bersama? Apakah aku perlu berbohong padamu? Begitu dia meninggal, aku pasti akan memberinya 90 tambang spiritual dengan kedua tangan." Bab 1050. "Yah, sudah beres, kalian semua minggir, jangan tunda penampilanku." Bos gendut dan bawahan beruang hitam lainnya berdiri di area sepi, mengosongkan tempat duduk mereka. Berdebar. Tepat ketika semua orang hendak menyaksikan adegan berdarah berikutnya, mereka melihat sidik jari tak terlihat terfoto dari langit. Itu jatuh dengan kuat di kepala bosku. Engah. Seteguk besar darah menyembur keluar, dan beruang hitam itu tergeletak tepat di tanah dan mati mendadak. Ada keheningan di ruangan itu. Bos gendut dan anak buah beruang hitam tercengang. Beruang hitam telah mencapai tingkat rasa hormat, tetapi di depan anak ini, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bagaimana ini mungkin? 90 tambang roh ingin membeli hidupku. Kamu meremehkanku, Su Chen. Berdebar. Bos gendut dan anak buah beruang hitam berlutut ke arah Su Chen. "Adikku, harap bersabar dan jangan bunuh aku. Kami juga dirasuki hantu. Jika Liu Chang'an tidak memberi kami perintah, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Aku sendiri yang akan membunuh Liu Chang'an, tapi kamu harus mati hari ini juga." Saat dia berbicara, lebih dari selusin helai energi terlempar dari tangan Su Chen. Bos gemuk dan anak buah beruang hitam terbunuh tiba-tiba di tempat bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Liu Yi tidak merasa takut saat melihat mayat di dalam kamar. Siapapun yang lahir di dunia seni bela diri kuno terbiasa dengan hal-hal seperti mayat. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah pamannya telah menghancurkan keluarganya, dan sekarang dia bahkan tidak melepaskannya. Melihat mata Liu Yi memerah, Su Chen menyentuh rambut panjangnya yang lembut. "Jangan menangis dulu. Setelah makan malam, aku akan mengajakmu membalas dendam." "Saya mengerti, Guru." Dengan berlinang air mata, Liu Yi menyelesaikan makannya. Mereka berdua tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah istirahat sejenak, mereka berangkat menuju tanah perbukitan. "Siapakah orang-orang di keluarga pamanmu?" Su Chen bertanya saat dia dalam perjalanan. "Selain pamanku, aku juga punya sepupu dan sepupu, tapi mereka tidak tinggal di sekte itu sepanjang tahun. Mereka hanya akan kembali ketika terjadi sesuatu." "Kalau begitu, tahukah kamu di mana mereka berada?" "Mereka berada di kota Anxiang, 10 km jauhnya dari sekte tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk merekrut murid-murid dalam sekte tersebut. Mereka semua seharusnya ada di sana sekarang." "Oke, ayo ke sana dulu dan lihat. Karena kita di sini untuk membalas dendam, tidak ada yang bisa tertinggal." Awalnya, Su Chen tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu ekstrim, tetapi paman Liu Yi justru bergegas membunuh mereka semua. Sudah lama sekali dan dia masih belum berniat melepaskannya di sini. Setelah berkendara semalaman, mereka berdua sampai di tanah perbukitan. Tidak jauh di depan adalah kota Anxiang yang disebutkan Liu Yi. "Apakah kamu ingat tempat spesifiknya?" Su Chen bertanya dengan suara rendah setelah memasuki kota. "Ingat, ketika kamu melewati persimpangan di depanmu dan berbelok di tikungan, kamu akan menemukan markas sekte di kota Anxiang." Liu Yi berkata dengan takut-takut. "Jangan takut, serahkan sisanya padaku. Di wilayah sekte tingkat ketiga, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku." "Saya mengerti, Guru." Setelah mendapatkan alamat yang tepat, Su Chen dan yang lainnya mempercepat langkah mereka. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka tiba di kediaman sekte keluarga Liu di kota Anxiang. Di atas pintu berwarna merah terang terdapat sebuah plakat merah dengan tulisan 3 karakter besar di atasnya. "Gerbang Willow." Dilihat dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau ayah Liu Yi adalah seorang yang arti, namun pada akhirnya ia diplot oleh kakak tertuanya dan berakhir meninggal dunia tanpa ada tempat untuk dikuburkan. "Hutong." Su Chen mengangkat kakinya dan menendang pintu berwarna merah terang itu. Ketika mereka menemukan seseorang menerobos masuk dari luar, para murid di dalam mengambil senjata mereka dan mengepung Su Chen. Namun ketika mereka mengambil tindakan, mereka melihat Liu Yi di samping Su Chen, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. "Liu Yi, kamu anjing tersesat, kamu berani kembali. Aku tidak bisa membunuhmu setengah tahun yang lalu. Hari ini adalah tempat pemakamanmu. Kakak senior Wu, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Aku ingat ketika aku masih kecil, aku diintimidasi oleh orang lain dan kamu membantuku bertarung. Mengapa kamu melakukan ini padaku sekarang? Kamu bodoh, tapi kamu tidak ambigu sama sekali."
Bukankah alasan kenapa aku baik padamu karena ayahmu adalah pemimpin sekte? Aku berharap mendapatkan lebih banyak sumber pelatihan. Sekarang makhluk abadi tua itu telah mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang, kamu masih ingin aku bersikap baik padamu. Menurutku kamu sakit jiwa. Kakak senior Wu, kamu. Saat ini, Liu Yi tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dia memiliki beberapa ilusi tentang sesama murid di sekte tersebut, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Sudah lama ku bilang padamu bahwa bunuh saja orang seperti mereka. Tidak perlu meminta belas kasihan. Sekarang kamu harus mempercayainya. Dalam perjalanan, Liu Yi memberanikan diri untuk memohon kepada Su Chen. Dia berkata bahwa ada banyak kakak laki-laki di sekte yang tumbuh bersamanya, dan dia berharap Su Chen akan berbelas kasihan. Su Chen mengangguk dan setuju, tetapi ketika dia melihat situasi sebenarnya, dia merasa bahwa dia telah memikirkan mereka terlalu baik dan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak layak untuk dikasihani. Diperkirakan hanya orang dari klan Yang Liu yang bisa mendorong wanita lemah seperti Liu Yi hingga saat ini. Nak, si idiot ini berani kembali secara besar-besaran, itu pasti karena kamu ada di belakangnya, tapi tidak masalah, jika kami menangkapmu hari ini, kamu akan mati. Melihat keselusin orang di seberangnya, kalau begitu, majulah bersama. Kekuatan orang-orang ini bahkan tidak sebaik pasukan beruang hitam, jadi Su Chen tentu saja tidak akan menganggap mereka serius. Namun, yang membuat Su Chen penasaran adalah meskipun dia sudah lama berada di sini, sepupu Liu Yi belum juga muncul. Maka Anda harus mengorek berita itu dari mulut mereka. Semuanya, bernyanyilah bersamaku, jangan beri dia kesempatan. Wu Wenze memegang senjata di tangannya, memanggil rekan-rekan muridnya, dan bersama-sama mereka melancarkan serangan terhadap Su Chen. Tapi sebelum mereka bisa bergegas ke Su Chen, mereka melihat garis-garis kabut darah menyembur keluar dari dada mereka, dan kemudian mereka tergeletak terhuyung-huyung di tanah, tak bernyawa. Melihat semua muridnya dibunuh oleh Su Chen, Wu Wenze berkeringat deras. Dia membunuh lebih dari selusin orang dengan satu gerakan, yang berarti kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya. Jika Anda terus mengambil tindakan, itu akan menemui jalan buntu. Wu Wenze memegang senjatanya dan mundur dengan hati-hati. Adik kecil, kamu baru saja mengatakan bahwa aku membela kamu ketika aku masih kecil. Kamu tidak boleh membiarkan dia menyerangku. Kakak senior Wu, saya tidak punya kendali atas masalah ini. Jika Anda ingin meminta belas kasihan, beritahu saja tuan muda itu sendiri. Bab 1051. Menguasai. Wu Wenze menatap Su Chen dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu mengapa adik perempuannya memanggil pria ini tuan. Tapi sekarang, saya tidak bisa lagi membiarkan diri saya terlalu banyak, dan saya harus segera menyelesaikan krisis ini. Tuan, saya tahu saya salah. Kita seharusnya tidak melakukan apapun terhadap adik perempuan junior kita. Mohon berbaik hati dan ampuni nyawa saya. Katakan padaku, di mana Liu Xijin dan Liu Yufei. Ketika dia tiba, Su Chen telah mengetahui bahwa sepupu Liu Yi bernama Liu Xijin dan Liu Yufei, jadi dia berencana untuk mengumpulkan sejumlah bunga dari mereka terlebih dahulu. Tapi sekarang Su Chen tidak peduli dengan prajurit udang dan jenderal kepiting ini, dia bisa membunuh mereka dengan santai. Hari ini adalah hari ulang tahun penguasa kota, jadi kakak laki-laki dan perempuan tertua pergi ke sana untuk merayakan ulang tahunnya. Wu Wenze berkata dengan gemetar, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bisakah kamu melepaskanku? Biarkan kamu pergi. Su Chen tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Cahaya dingin menyala, arteri Wu Wenze pecah, darah berceceran di mana-mana, dan dia meninggal beberapa detik kemudian. Selama proses ini, Liu Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah mati rasa terhadap orang-orang ini. Kamu harusnya tahu di mana rumah tuan kota berada, kata Su Chen. Ya, aku tahu. Kalau begitu ayo pergi ke sana sekarang. Kota Anxiang, rumah tuan kota. Saat ini, istana tuan kota sedang sibuk dengan aktivitas. Sebagai penguasa kota-kota Anxiang, Ren Tianrong memiliki prestise yang sangat tinggi di wilayah sekte tingkat ketiga. Sejak zaman kuno, penguasa kota di setiap wilayah telah dipilih, sehingga kekuatan mereka sendiri tidak kuat. Tapi Ren Tianrong memang kasus khusus. Selama lebih dari 30 tahun, Ren Tianrong memanfaatkan posisinya untuk menjarah banyak sumber daya budidaya dan membentuk pasukan pribadinya. Meski tidak terang-terangan, beberapa orang yang cerdas juga mengetahui hal-hal tersebut. Di daerah perbukitan, Ren Tianrong masih memiliki pendapat tertentu, dan banyak sekte kecil akan menyukainya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-60. Banyak pemimpin sekte dan sesepuh datang untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir, beberapa orang penting akan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahunnya. Di rumah besar rumah tuan kota, ada banyak sekali tamu yang datang dan pergi. Ren Tianrong berdiri di depan pintu untuk menyambutnya. Lembah Jinfeng, lembah Master Sun ada di sini. Melihat lelaki tua botak itu masuk dari pintu, Ren Tianrong berkata, Tuan Sun, saya sangat tersanjung karena Anda dapat menghadiri pesta ulang tahun saya meskipun jadwal Anda sibuk. Saudara Ren, apa yang kamu bicarakan? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kalau begitu, terima kasih Tuan Lembah Sun karena telah datang mendukung kami. Silakan duduk dan minum bersamaku nanti. Tidak masalah. Keduanya bertukar salam sederhana yang sopan, dan Sun Feihao dari Lembah Jinfeng disambut di kursi utama, bersiap untuk menghadiri pesta pernikahan. Paviliun Lian-Lian, Paviliun Master Liu ada di sini. Sekte Kepala Harimau, Tuan Ye ada di sini. Petik 2.
Satu demi satu, sekelompok orang yang mengenakan kostum aneh datang dari luar. Ren Tianrong menyambut mereka dengan senyuman dan menerima hadiah yang dibawakan mereka satu persatu tanpa kesopanan. Melihat arus tamu yang tak ada habisnya lewat, Ren Tianrong melihat waktu dan bersiap untuk memulai. Saat ini, seorang pemuda berusia 30-an mendekati Ren Tianrong. Pak, segala hal yang berhubungan dengan pesta ulang tahun sudah disiapkan dan bisa dimulai kapan saja. Pria yang berbicara itu bernama Xie Guangxi. Di bawah Ren Tianrong, ada 100 pasukan swasta, dan Xie Guangxi adalah komandan dari 100 pasukan swasta ini. Pada hari kerja, dia hanya mendengarkan perintah Ren Tianrong dan merupakan anjing elang yang sangat setia. Kemana Kasia pergi? Jam berapa sekarang? Masih belum ada orang di sana. Tuan muda tertua selalu berada di kamar. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Oke, biarkan dia turun secepatnya. Ada banyak orang di sini hari ini. Biarkan dia turun dan mengenal satu sama lain. Mereka akan berguna di masa depan. Saya kira tuan muda akan segera keluar. Dari ruangan terdalam di rumah tuan kota, semburan suara datang dari dalam. Dang dang dang. Ketukan di pintu terdengar dari luar, dan penjaga itu berkata, Tuan, sudah hampir waktunya. Saya ingin Anda keluar untuk menghadiri pesta ulang tahun. Oke, saya mengerti. Ini saat kritis, jadi jangan ganggu perbuatan baik saya. Setelah mengumpat, suara seks di dalam ruangan terus berlanjut. Setelah lebih dari 10 menit, seorang pria dan wanita muda mengakhiri pertarungan sengit tanpa jejak. Benda sialan ini akan meluap dengan air. Kamu benar-benar yang terbaik. Pemuda itu berkata dengan terengah-engah, jelas kelelahan. Dan orang ini adalah putra satu-satunya Ren Tianrong, Ren Jueming. Sayangku, ini terakhir kalinya aku datang ke sini. Aku belum merasa cukup nyaman. Wanita di tempat tidur setengah mendorong dan setengah berdiri, bagian bawah tubuhnya berantakan, tapi dia masih merindukannya tanpa henti. Wanita itu memiliki sosok yang menggerakkan dan sepasang mata yang menawan, seperti rubah betina yang menggoda. Jika pertarungan tidak berlangsung selama 3 jam, Ren Jueming masih akan ingat bahwa dia sedang bertengkar dengannya. Dan wanita ini sekarang adalah sepupu Liu Yi, Liu Yufei. Dasar anak hilang, aku akan diperas olehmu. Setelah beberapa saat, aku harus mencari beberapa orang lagi untuk bersenang-senang denganmu. Kurasa aku tidak akan bisa memberimu cukup makan sendirian. Hah, kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi kamu selalu mengabaikanku. Oke, berhentilah bersikap liar. Ren Jueming menepuk pantat Liu Yufei, lalu bangkit dan berpakaian, pesta ulang tahun ayahku akan segera dimulai, jangan buang waktu. Oke, orang-orang tahu. Setelah mengatakan itu, Liu Yufei mengenakan pakaiannya tanpa ragu-ragu. Setelah berdandan, dia berdiri di depan cermin dengan anggun seperti seorang wanita, tanpa sedikit pun pesona. Hal ini juga membuat gigi Ren Jueming gatal saat melihatnya, sungguh rubah seks yang menggoda. Sisiran, kedua orang itu keluar rumah. Kecuali penjaga yang datang untuk memberitahu, tidak ada yang bisa menebak bahwa kedua orang itu baru saja mengakhiri pertempuran antara surga dan manusia. Kakak, kamu akhirnya keluar. Perjamuan akan segera dimulai. Aku hanya menunggu kamu dan kakak Ren keluar. Ketika Liu Yufei keluar, seorang pria muda mendatanginya. Penampilan pemuda itu agak mirip dengan Liu Yufei. Namanya Liu Yuqi, dan dia adalah adik laki-laki Liu Yufei. Saudara Ren dan saya baru saja membicarakan sesuatu di dalam dan lupa waktunya. Belum terlambat untuk keluar sekarang. Melihat Ren Jueming keluar, pesta ulang tahun resmi dimulai. Tetapi pada saat ini, pintu istana tuan kota dibuka, mengejutkan semua orang di dalam. Semua orang tiba-tiba berbalik dan menemukan seorang pria dan wanita muda berdiri di luar. Semua tamu berbisik-bisik, tidak tahu siapa kedua orang ini. Tapi Liu Yuqi tidak jauh dari situ berseru. Liu Yi, itu kamu, bajingan. Bab 1052. Dengarkan nama Liu Yi. Banyak orang yang hadir memahami apa yang sedang terjadi. Meskipun banyak orang di sini terlibat dalam kehancuran keluarga Liu, tidak banyak orang yang melihat Liu Yi. Beberapa dari mereka hanya bertemu dengannya sekali, dan itu sudah setengah tahun, dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa mengenalinya. Namun, setelah oman Liu Yuqi, semua orang tahu siapa dia. Mantan putri tertua keluarga Liu pada akhirnya melarikan diri tanpa jejak, tetapi tanpa diduga, dia lari kembali hari ini. Kamu sebaiknya memperhatikan saat kamu berbicara. Su Chen menyipitkan matanya dan berkata. Kata-kata Su Chen menarik perhatian orang lain, dan Liu Yuqi berkata. Nak, ini urusan keluarga Liu kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Kolam hujan. Liu Yufei berbisik, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Saya khawatir tidak dapat menemukannya selama lebih dari setengah tahun. Sekarang dia sudah diantar ke rumah saya, tidak perlu menjaganya. Aku tahu, saudari. Karena itu, Liu Yuqi bergegas menuju Liu Yi. Selama dia terbunuh, keluarga Liu akan benar-benar berada di tangan ayahnya. Patah. Liu Yuqi bergegas mendekat, dan Su Chen mengangkat tangannya dan menamparnya. Suara retakan tulang seperti petasan terdengar. Liu Yuqi memuntahkan darah dan tergeletak di tanah seperti babi mati. Orang-orang yang hadir semuanya menjalani kehidupan menjilat darah di persimpangan. Tampaknya Liu Yuqi sudah mati. Adik. Melihat kondisi Liu Yuqi yang tragis, Liu Yufei berlari sekuat tenaga dan menemukan bahwa dia telah mati total dan tidak ada kemungkinan untuk perawatan lebih lanjut. Setengah tahun yang lalu, kamu menjebak keluarga Yi, dan hari ini aku akan menyelesaikan masalah denganmu atas namanya. Juming, bajingan ini membunuh saudaraku, kamu harus membalaskan dendam kami.
Liu Yufei adalah seorang pelacur wanita, tetapi kekuatannya sendiri tidak setinggi Liu Yuqi. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak terobsesi dengan itu. Saya sama sekali bukan tandingannya, saya harus mencari seseorang untuk membantu. Tidak ada seorang pun yang bergerak, karena banyak orang tahu bahwa hubungan antara Liu Yufei dan Ren Jueming tidak pernah jelas. Putra penguasa kota akan bertanggung jawab atas masalah ini, dan yang harus dia lakukan hanyalah menonton kesenangannya. Nak, ini urusanmu, tangani sendiri, jangan tunda pesta ulang tahunnya. Aku mengerti, ayah. Ren Jueming beberapa tahun lebih tua dari Liu Yuqi, dan kekuatannya sendiri juga satu tingkat lebih kuat darinya. Selain itu, dengan bakatnya yang luar biasa, dia telah mencapai alam abadi emas sebelum dia berusia 30 tahun dia, tidak masalah. Ren Tianrong meminta Ren Jueming untuk menyelesaikan masalahnya sendirian karena dia ingin menunjukkan kekuatan putranya di depan semua orang, sehingga reputasi keluarga Ren akan semakin tinggi. Nak, aku, Ren Jueming, tidak ingin menyimpan dendam apapun di antara kalian, tetapi hari ini adalah hari pesta ulang tahun ayahku. Jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah, maka aku, Ren Jueming, tidak bisa membiarkannya kamu pergi dengan mudah. Saat dia berbicara, Ren Jueming mundur selangkah, dan momentum di tubuhnya melonjak, menciptakan rasa tertekan. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Tuan muda Jueming telah mencapai alam abadi emas di usia yang begitu muda. Menurut perkiraan saya, akan mudah untuk mencapai alam fana dalam waktu 3 tahun. 3 tahun hanyalah masalah waktu bagi orang biasa. Master Jueming sangat berbakat. Menurutku, dalam 2 tahun, dia dapat dengan mudah mencapai level alam fana. Melihat semua orang membicarakannya, Ren Tianrong mengangguk puas. Inilah efek yang dia inginkan. Nak, kenapa kamu berdiri di sana dengan bodoh? Apakah kamu bersiap untuk mati? Ren Jueming mencibir dan berkata, tapi biar ku beritahu, tidak ada gunanya meskipun kamu takut. Jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Orang sia-sia sepertimu tidak pantas membuatku takut. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan mengirimmu berangkat hari ini. Dengan teriakan marah, Ren Jueming mengerahkan kekuatan di bawah kakinya. Semua orang melihat tubuhnya berlari ke arah Su Chen seperti seekor citah, dan tanah di bawah kakinya retak seperti jaring laba-laba. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan. Melihat Ren Jueming bergegas mendekat, Su Chen mengulurkan tangan besarnya, meraih kepalanya, dan menekannya dengan kuat. Lutut yang kuat mengenai wajahnya, dan teriakan Ren Jueming terdengar di seluruh istana tuan kota. Namun, Su Chen tidak melepaskannya dengan mudah. 2 jari, seperti pedang tajam, menusuk dadanya. Tiba-tiba terbunuh di tempat. Bagaimana ini mungkin? Kematian Ren Jueming mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mencapai tingkat alam fana. Tapi Su Chen hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Ren Jueming di alam abadi emas. Mungkinkah dia sudah mencapai alam fana di usia yang begitu muda? Saat ini, mata semua orang tertuju pada Ren Tianrong. Di antara orang-orang ini, kekuatannya adalah yang terkuat, dan dia telah mencapai puncak alam fana. Sekarang putranya telah terbunuh, itu tergantung pada keputusannya bagaimana menghadapi akibatnya. Seseorang datang. Ren Tianrong berteriak keras, dan Xie Guangxi bergegas bersama 100 pasukan pribadi keluarga Ren, mengelilingi Su Chen dengan air. Ayo, jatuhkan dia. Di antara orang-orang ini, Xie Guangxi juga telah mencapai tingkat alam fana, tetapi karena Ren Tianrong baik padanya, dia tinggal di istana tuan kota dan menjadi komandan pasukan swasta. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada tuan muda tertuanya, dia tentu harus bergegas ke depan. Namun, demi keselamatan, Ren Tianrong tidak diam, dan Xie Guangxi serta yang lainnya melancarkan serangan bersama. Bahkan penguasa kota sendiri yang mengambil tindakan. Para tamu yang hadir sedikit bingung. 100 pasukan pribadi yang dipimpin oleh Xie Guangxi sudah cukup baginya untuk minum sepoci peluang sama sekali. Liu Yi, bangsat kecil, apakah menurutmu jika kamu menemukan kekasih lama, kamu bisa kembali untuk membalas dendam? Liu Yufei menyilangkan tangan di depan dada dan memandang Liu Yi dengan arogan. Sudah kubilang, di depan penguasa kota, kamu hanya akan mati. Kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Ren Jueming, seorang manusia biasa, sudah mati ketika dia meninggal. Dia hanyalah selirnya. Sekarang dia dapat menggunakan bantuan keluarga Ren untuk menangani Liu Yi, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tetapi, hasilnya tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Karena mereka melihat kepala Ren Tianrong berguling ke tanah seperti bola, dengan darah berceceran hingga ketinggian lebih dari 2 meter. Akhirnya, mayat itu jatuh ke tanah, dan mereka benar-benar menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Ren Tianrong yang terkenal, seorang master di puncak alam fana, mati di tangannya dengan sangat meremehkan. Bersambung,